sumber akidah yang benar, maka sebagaimana pernah ditanyakan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dari mana kita mengambil akidah, maka beliau berkata, fa ammal i'tiqad fala yu'khadhu anni wala yu'khadhu amman huwa akbaru minni walakin yu'khadhu minal kitabi wa sunnah. Adapun akidah maka tidak diambil dariku. Jangan mengambil akidah dari Ibnu Taimiyah. Wala amman huwa akbaru minni, dan jangan mengambil orang yang lebih hebat daripada Ibnu Taimiyah. Tetapi akidah diambil dari Al-Qur'an dan sunnah, wa ma ajma alaihi al-ummah, dan juga wa ma ajma alaihi salaful ummah, dan apa yang disepakati oleh para salaf umat ini, itu para salafus saleh. Itulah sumber akidah. Fama thabata fil Qur'an, barang apa perkara apapun yang ada dalam Al-Qur'an maka kita ambil. Demikian juga yang terdapat dalam hadis-hadis yang sahihah. Hadis-hadis yang sahihah, maka itulah sumber akidah umat Islam. Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menjelaskan bahwasanya akidah umat Islam sederhana, yaitu Al-Qur'an, sunnah, pemahaman para salaf. Apa yang keluar dari ini, maka itu bukan akidah. Ya, betapa banyak pemikiran, betapa banyak keyakinan tersebar di dunia ini, ya. Tetapi kita punya barometer seorang Islam, seorang muslim. Barometernya apa? Al-Qur'an, sunnah, wa ma ajma alaihi salaful ummah, dan apa yang disepakati oleh para salafus saleh. Kalau tidak ada Al-Qur'annya, kita enggak bisa terima. Kalau tidak ada hadisnya, kita tidak bisa terima. Kalau tidak disepakati oleh para salaf, kita tidak terima. Bahkan ya, muncul sebagian firqah ya, di zaman Nabi di zaman para sahabat, yaitu firqah Khawarij. Ya, ini firqah yang pertama dalam Islam yang mereka berdalil dengan Al-Qur'an, ya. Dan mereka baca Al-Qur'an, dan mereka orang-orang Arab, mereka ngerti tentang Al-Qur'an. Tapi mereka tidak memahami Al-Qur'an dengan baik, mereka meninggalkan pemahaman salafus saleh, ya. Makanya Nabi SAW mensifati orang-orang Khawarij, yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum. Mereka membaca Al-Qur'an tapi Al-Qur'an tidak melewati kerongkongan mereka, tidak masuk dalam hati. Mereka bukan orang Ajim, bukan seperti kita. Kalau Ajim itu selain Arab, mereka orang Arab. Mereka paham bahasa Arab atau tidak? Paham. Mereka bisa baca Al-Qur'an tidak? Bisa. Mereka ngerti bahasa Al-Qur'an, tapi mereka tidak paham apa yang dimaksud dengan Al-Qur'an tersebut. Sebagai bukti, mereka mengkafirkan Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib, dan mengkafirkan seluruh orang yang ridha dengan keputusan Al-Hakamain. Al-Hakamain, Al-Hakaman, dua hakim, maksudnya di sini adalah Abu Musa Al-Asy'ari yang merupakan perwakilan dari Ali bin Abi Thalib, kemudian Amr bin As radhiyallahu anhu yang merupakan perwakilan dari Muawiyah. Kedua orang ini bertemu, ya, merumuskan agar menengahi pertikaian yang terjadi antara kubu Muawiyah radhiyallahu anhu dengan kubu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, maka masing-masing mengirim hakim atau wakil, yaitu Abu Musa Al-Asy'ari dengan Amr bin As radhiyallahu taala anhu. Orang-orang Khawarij tatkala melihat kondisi ini, mereka mengatakan ini berarti bukan hukum Allah. Mereka mengatakan la hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang ridha dengan keputusan dua orang ini berarti hukum manusia. Kalau begitu kita kafirkan mereka dan mengkafirkan semua orang yang ridha dengan keputusan dua orang ini. Bagaimana mereka memahami Al-Quran? Mereka memahami dengan otak mereka, bukan dengan pemahaman para sahabat. Padahal tidak seorang sahabat pun yang berpemahaman seperti Khawarij. Inilah sangat fatal tatkala seorang memahami Al-Quran dengan meninggalkan pemahaman para salaf. Saya kasih contoh ini, saya contoh sederhana. Ini orang Arab, ngerti Al-Quran, ngerti bahasa Arab, tapi dia paham pakai otaknya sendiri. Dan dia tidak bersandar kepada pemahaman para sahabat. Harusnya mereka bertanya orang-orang Khawarij, bagaimana pemahaman Anda tentang ayat ini kepada para sahabat. Namun mereka tidak bertanya dan mereka memahami sendiri, akhirnya mereka terjerumus dalam kesesatan. Oleh karenanya, sebelum terjadi peperangan, Ali bin Abi Thalib mengutus Ibnu Abbas radhiyallahu anhu untuk berdialog dengan orang-orang Khawarij. Di antara poin dialognya, mereka mengatakan orang-orang Khawarij, kenapa Ali dan Muawiyah memberikan hukum kepada manusia, yaitu Amr bin As dengan siapa? Abu Musa Al-Asy'ari. Jawabannya mudah. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Allah Subhanahu wa taala bahkan menyerahkan hukum kepada manusia dalam perkara yang lebih ringan. Contohnya masalah pertikaian rumah tangga.
Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa, "Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakama min ahlihi wa hakama min ahliha." Kalau kalian khawatir suami istri ini bakalan cerai, bakalan pisah, maka utuslah wakil dari keluarga lelaki dan wakil dari keluarga apa? Wanita. Dua orang ini mengambil keputusan di antara suami istri yang bertikai. Bukankah Allah menyerahkan kepada hukum manusia? Apakah ini hukum selain hukum Allah? Ini hukum Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam masalah jazaa'us sayd. Kalau seorang tatkala sedang ihram kemudian dia berburu binatang, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajazaa'u mithlu ma qatala minan na'am. Yahkumu bihi wa dzawa adli minkum." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai orang beriman, jika kalian sedang berihram, kalian tidak boleh berburu. Barang siapa di antara kalian yang sengaja berburu tatkala sedang berihram, maka dia harus membayar seperti hewan binatang ternak. Yahkumu bihi dzawa adlim minkum." Yang memberi hukuman menilai adalah dua orang lelaki yang adil. Ini contoh bahwasanya ternyata dalam ayat yang lain Allah menyerahkan hukum kepada manusia untuk memutuskan suatu perkara. Tadi sebelumnya masalah pertikaian suami istri, yang kedua masalah apa sih denda yang harus dibayar bagi orang yang berburu tatkala umroh karena melanggar peraturan. Nah, baru akhirnya sebagian khawarij sadar, akhirnya banyak di antara mereka kemudian sadar bergabung dengan pasukannya Ali bin Abi Thalib. Sementara sisanya tetap ngeyel, akhirnya terjadi pertempuran. Ini contoh sederhana bahwasanya ada sekelompok orang sesat, pandai bahasa Arab, ya, ngerti bahasa Al-Quran, tapi berpemahaman tidak sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Paham sampai di sini? Contoh kedua, dialog yang disebutkan antara Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala dengan Ahmad ibnu Abi Du'ad. Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahmad ibnu Abi Du'ad, Imam Mu'tazilah. Mereka berdua debat di depan seorang khalifah, ya, tentang masalah fitnah khalqul Quran. Kita tahu bahwasanya di zaman Imam Ahmad, para khalifah dimulai dari Khalifah Al-Ma'mun dan kemudian seterusnya terpengaruh dengan pembesar-pembesar mereka yang merupakan tokoh-tokoh Mu'tazilah. Jadi terkadang penguasa diberi pengaruh oleh orang-orang sesat dan itu mungkin terjadi. Ini terjadi di zaman Imam Ahmad. Khalifah Al-Ma'mun, kemudian Mu'tasim, kemudian Al-Wathiq billah, dan mereka ini dipengaruhi oleh orang-orang Mu'tazilah. Di antaranya namanya Ahmad ibnu Abi Du'ad. Sama-sama Ahmad, ya. Satunya Ahmad Ahlus Sunnah, satunya Ahmad Ahlul Bid'ah, ya. Berdialog di hadapan khalifah. Waktu itu penguasa menyuruh seluruh ulama untuk menyatakan Al-Quran adalah makhluk, dan ini akidahnya Mu'tazilah. Kenapa mereka mengatakan Al-Quran itu makhluk? Tentu ini pembahasan panjang dalam masalah akidah. Saya hanya ingin menyampaikan kesimpulan. Mereka meyakini bahwasanya firman Allah bukanlah sifat Allah, tetapi firman Allah adalah makhluk. Sehingga mereka mengatakan Al-Quran ini bukan firman Allah, tetapi Al-Quran adalah makhluk. Barang siapa yang tidak mau mengatakan demikian, dibunuh. Barang siapa yang tidak mau mengatakan demikian, dibunuh. Akhirnya banyak ulama yang melakukan tauriyah, banyak yang akhirnya bersembunyi. Di antara yang tegar adalah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Maka beliau dipenjara, dipaksa untuk mengatakan Al-Quran makhluk. Beliau tidak mau, dicambuk. Bahkan dalam sebagian riwayat dicambuk sampai daging beliau lepas dari badannya karena saking kuatnya cambukan tersebut. Sampai beliau lemah. Sehingga suatu hari beliau dipanggil untuk berdialog dengan Ahmad Ahlul Bid'ah di hadapan khalifah. Maka intinya dialognya panjang. Di antaranya Imam Ahmad berkata kepada Ahmad ibn Abi Du'ad, "Wahai Ahmad ibn Abi Du'ad, kabarkanlah kepadaku, apa yang kau sampaikan ini, yang kau serukan kepada manusia untuk mengatakan Al-Quran itu makhluk. Apakah Nabi pernah menyuruhkannya? Kau bilang Al-Quran makhluk, Al-Quran itu makhluk. Apakah Nabi pernah menyatakan demikian?" Kata dia, tidak. Pertanyaan kedua, kalau Nabi tidak pernah menyatakannya, apakah Abu Bakar pernah menyuruh manusia untuk meyakini demikian? Jawab dia, tidak. Taib, Nabi tidak, Abu Bakar tidak. Apakah Umar pernah menyuruh manusia untuk menyatakan demikian? Tidak juga. Utsman? Enggak. Ali? Enggak. Terus Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali tidak pernah menyuruh manusia untuk menyatakan demikian, kemudian engkau menyuruh manusia seluruh berkeyakinan demikian. Ini contoh. Imam Ahmad berdalil dengan pemahaman salaf untuk membantah Ahlul Bid'ah. Bahwasanya apa yang Anda seru ini tidak pernah disuruh oleh Nabi SAW dan tidak pernah diyakini oleh Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali bin Abi Thalib. Ya. Ini contoh bagaimana seorang harus berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Dan ini yang diisyaratkan oleh Nabi SAW.
Dalam hadis-hadisnya di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira." Sungguhnya barang siapa yang hidup setelahku dia akan melihat banyak perselisihan. Fa alaikum bisunnati, hendaknya kalian pegang teguh sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnah para khulafa'ir rasyidin itu para sahabat al-mahdiyyin min ba'di yang mendapat petunjuk setelahku. Addu 'alaiha bin nawajidh, dan gigitlah dengan geraham kalian, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hatilah kalian perkara-perkara yang baru dalam masalah agama. Ya. Inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu menyebutkan tentang firqah najiyah. Waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Iftaraqatil yahudu ila 71 firqah wa iftaraqatin nasara ila 72 firqah wa sataftariqu hadhil ummah ila 73 firqah kulluha finnar ila wahidah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Yahudi terpecah menjadi 71, Nasara terpecah menjadi 72. Islam akan terpecah menjadi 73, seluruhnya di neraka kecuali satu. Pada saat bertanya, "Man hum ya Rasulullah?" Siapa yang selamat itu ya Rasulullah dari 73 golongan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hum man kana ala mithli ma alaihi wa ashabi al-yaum." Yaitu orang-orang yang berada di atas jalanku dan jalan para sahabatku pada hari ini. Ya. Nabi kembali mengingatkan dengan pemahaman apa para salaf. Ya. Inilah cara kita berakidah mudah. Al-Quran, sunnah, pemahaman para sahabat. Yang tidak seperti ini maka hendaknya kita jauhi.